Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak termasuk kelompok lipida, di mana lemak berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan minyak itu berbentuk cair pada suhu kamar. Lemak dan minyak merupakan sumber energi berkalori tinggi, yaitu 4000 kalori setiap pound, atau 1 gram sama dengan 9 kalori. Sumber lemak dan minyak dapat dibedakan dari nabati atau hewani, atau tanaman dan hewani. Dari tanaman bisa bersumber dari kacang tanah, kedelai, bunga matahari, wijen, almond, jagung, biji kapas, dan zaitun. Sedangkan dari hewani bisa dari ikan, dari sapi, dari babi, dari susu, dari kambing, dan sebagainya. Struktur dan komposisi. Lemak tersusun dari ikatan satu molekul gliserol atau gliserida ditambah 3 molekul asam lemak sehingga membentuk trigliserida. Asam lemak terdapat dalam 2 bentuk, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Komposisi lemak terdiri dari fraksi minyak dan fraksi non-minyak, di mana kalau kita perhatikan bahwa fraksi non-minyak itu ada beberapa. Yang pertama adalah lipida kompleks, yaitu lecitin, ada sterol, ada asam lemak bebas, ada wax, ada pigmen larut lemak yaitu klorofil dan karotenoid, dan ada senyawa hidrokarbon. Lemak dan minyak memiliki beberapa sifat umum yang nanti akan kita jelaskan dalam slide-slide selanjutnya. Sifat umum yang pertama adalah pigmen atau warna. Memberikan warna pada lemak atau minyak. Warna oranye karena pigmen karotenoid yang larut lemak. Merupakan hidrokarbon tidak jenuh tinggi dan tidak stabil pada suhu tinggi sehingga warna akan pudar. Kemudian warna gelap pada lemak disebabkan oleh oksidasi tokoferol atau vitamin E yang ada dalam lemak. Biasanya terdapat pada lemak yang dibuat dari tanaman yang sudah busuk. Warna coklat yang terjadi karena pemecahan protein dan molekul karbohidrat. Sedangkan jika berwarna hijau, itu disebabkan oleh adanya pigmen yaitu klorofil. Sifat yang selanjutnya yaitu lemak padat, kalau minyak adalah cair. Asam lemak dalam pangan mempunyai atom karbon genap dari 4 sampai 28. Berdasarkan ikatan rangkap pada rantai karbon, maka asam lemak jenuh atau saturated fatty acid itu tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap. Asam lemak jenuh dengan atom C4, C6, C8, dan C10 bersifat mudah menguap atau volatile, sedangkan dengan atom C12 lebih atau lebih dari 12 bersifat padat dan tidak mudah larut dalam air, sehingga semakin panjang rantai C maka semakin menurun kelarutannya. Kemudian asam lemak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap dan berbentuk cair. Dengan proses hidrogenasi atau penjenuhan ikatan rangkap, maka bentuk cair ini dapat berubah menjadi padat. Sifat fisik selanjutnya yaitu kelarutan. Lemak dan minyak bersifat tidak larut air karena tidak memiliki gugus polar dan karena ikatan rantai karbon panjang. Kemudian viskositas. Makin panjang rantai karbon, maka makin tinggi viskositas atau berbanding terbalik dengan penambahan ikatan rangkap. Kemudian sifat fisik selanjutnya yaitu berat jenis. Kenaikan berat jenis sebanding dengan kenaikan tingkat ketidakjenuhan. Sifat fisik yang selanjutnya yaitu titik cair. Semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin tinggi titik cair. Dan hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, cara penyebaran asam lemak, panjang pendek rantai karbon, dan banyak ikatan rangkap asam lemak trans atau lurus mempunyai titik cair lebih tinggi daripada asam lemak cis yang bengkok.
Kristal dan plastis. Dalam lemak terkandung trigliserida cair dan kristal padat gliserida padat. Lemak akan bersifat plastis jika dalam lemak terdapat molekul gliserida padat 10 hingga 50% yang tercampur dengan trigliserida cair. Bentuk dan ukuran kristal ini mempengaruhi sifat lemak pada roti dan kue. Lemak bersifat plastis artinya dapat dibentuk, dicetak, atau dibuat krim. Apabila dipanaskan, maka jumlah kristal akan berkurang sehingga lemak cair akan bertambah dan lemak menjadi lunak.